Awal kuliah tahun pertama, aku tidak sengaja menyelamatkan seekor ular kecil. Malamnya ia datang ke asramaku mencariku. Ia bilang dirinya adalah dewa ular. Untuk membalas budi, ia bisa mewujudkan 3 keinginanku. Aku sangat kegirangan, baru saja hendak membuka mulut. Tiba-tiba muncul komentar di depan mataku. Tokoh pendukung cepatlah berharap satu harapan tanpa suara. Lucu sekali, semua ini adalah rencana tokoh utama. Tokoh utama sudah lama terikat sistem pengganda dengan tokoh pendukung. Apapun harapan yang ia buat, tokoh utama langsung mendapat 2 kali lipat. Siapa yang tidak mengerti nikmatnya hasil tanpa usaha? Saat itu tokoh utama dengan mudah memiliki harta miliaran dan wajah sempurna. Menarik banyak penggemar wanita, sementara tokoh pendukung justru terkena dampak balik. Akhirnya sangat tragis. Kata 1 miliar yang hampir terucap mendadak tertahan. Nada bicaraku langsung berubah. Aku berharap bisa tidur cukup 8 jam setiap hari. Aku berharap berat badanku tetap di 70 kg. Sangat bagus. Ini adalah saat serang balikku. Akhirnya tiba. Awal September, panas musim panas di kampus belum hilang. Aku sendirian menarik koper setengah usang. Berjalan di tengah kerumunan yang ramai. Terlihat sangat tidak cocok dengan mahasiswa baru yang rapi dan mencolok. Sementara anak angkat di keluargaku, adik laki-laki namaku saja, justru berjalan di depan dikelilingi orang tua kandungku. Ia mengenakan pakaian bermerek terbaru, memakai jam tangan mahal, gaya rambutnya juga ditata dengan rapi. Seluruh tubuhnya memancarkan aura paling berkuasa. Gu Beixian menoleh ke belakang. Nada suaranya tidak sabar. Kak, kamu cepatlah. Lambat sekali, menjengkelkan. Benar juga tidak bisa lebih gesit. Matahari sebesar ini, mau memanggang adikmu sampai kepanasan. Aku diam-diam mempercepat langkah. Kukuku hampir menusuk telapak tangan. Aku sebenarnya adalah putra kandung keluarga Gu. Tapi pada usia 2 tahun diculik oleh pedagang manusia. Dijual ke desa terpencil. Keluarga angkat miskin. Mereka sering memukul dan memarahiku. Sampai 3 tahun lalu, aku akhirnya bertemu kembali dengan orang tua kandungku. Kembali ke rumah yang seharusnya milikku. Tapi yang menyambutku bukan kehangatan reuni, melainkan kecanggungan, rasa jijik dan perbandingan di mana-mana. Saat itu aku kurus kering, kulit kasar, berpakaian kampungan, berdiri di depan Gu Beixian yang anggun. Benar-benar seperti orang desa. Ayah ibu sampai melakukan 3 tes DNA, barulah terpaksa membiarkanku masuk ke rumah keluarga Gu. Mereka bilang sikapku kasar, tidak sebanding 1/10 keanggunan Gu Beixian. Juga bilang aku liar karena terbiasa hidup di desa. Perlu dididik dengan baik, jadi sebagian besar pekerjaan rumah jatuh ke pundakku. Sedangkan Gu Beixian, anak angkat yang merebut sarang itu, tetap menjadi tuan muda yang tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Aku pernah naif berpikir, asal aku cukup berusaha, cukup unggul, pasti bisa menukar sedikit kasih sayang dan pengakuan orang tua. Tapi bagaimana hasilnya? Aku belajar sampai larut naik 50 peringkat. Gu Beixian tanpa belajar bisa naik 100 peringkat. Aku mendapat beasiswa 5.000. Dia malah langsung memenangkan lotre 10.000. Aku berlatih keras di gym, berlari di lapangan sampai hampir pingsan. Dia makan dan minum sembarangan setiap hari tapi tubuhnya tetap tegap. Bahkan universitas papan atas yang kuperjuangkan mati-matian, dia mendapat jalur rekomendasi tanpa usaha apapun. Dan kebetulan juga menjadi teman sekamarku. Semua usahaku, seolah hanya menjadi latar yang menonjolkan keberuntungannya sejak lahir. Sampai hari ketiga pelatihan militer awal semester, aku tak sengaja menyelamatkan seekor ular kecil berwarna perak putih di lapangan. Ekorannya tertindih sebatang pipa besi. Hampir mati, aku spontan membantunya menggeser pipa besi itu. Ia segera melata pergi, menghilang tanpa jejak. Kupikir itu hanya kejadian kecil. Tak kusangka bantuan sepele itu justru sepenuhnya membalikkan hidupku. Larut malam sunyi, beberapa teman sekamar sudah tertidur. Hanya aku yang gelisah di atas ranjang, mengkhawatirkan biaya hidup bulan depan. Di tengah pikiran yang kacau, sesosok bayangan perak samar melayang di depan ranjangku tanpa tanda apapun. Aku terkejut sampai tubuhku kaku. Hampir saja berteriak. Cahaya bulan menembus celah tirai. Membentuk siluet bayangan itu ternyata wujud seekor ular. Seluruh tubuhnya berwarna perak putih. Matanya jernih dan dalam seperti kaca kristal. Suara dingin dan hening bergema di telingaku. Manusia fana, terima kasih atas pertolonganmu hari itu. Aku adalah dewa ular yang telah berkultivasi ribuan tahun. Karena kecelakaan aku terjebak di sini. Sedang mengalami ujian dan terperangkap di sini. Kamu berjasa padaku. Aku bisa membantumu mewujudkan 3 keinginan. Sebagai balasan atas jasamu, aku benar-benar tercengang. Pikiranku kosong total. Dewa ular, keinginan. Kisah mitos seperti ini benar-benar terjadi padaku. Jangan-jangan aku berhalusinasi karena terlalu lapar. Aku mencubit pahaku dengan keras. Rasa sakit yang tajam langsung terasa. Ini bukan mimpi. Aku memastikan dengan hati-hati.
Aku boleh meminta keinginan apa saja. Misalnya uang yang sangat-sangat banyak. Dewa Ular mengangguk, tatapannya tenang tanpa gelombang. 100 juta, angka ini pertama kali muncul di kepalaku. Kalau punya uang, aku tidak perlu lagi melihat ekspresi orang lain. Juga tidak perlu khawatir soal biaya hidup. Baru saja hendak membuka mulut. Tiba-tiba muncul komentar di depan mataku. Gila, tokoh pendukung dapat keberuntungan apa ini? Bahkan bisa menyelamatkan Dewa Ular. Tenang saja, dia masih mengira dirinya anak terpilih. Lucu sekali, semua ini adalah rencana tokoh utama. Iya, jangan lupa Kaxian sudah lama mengikat sistem hadiah ganda. Tokoh pendukung cepatlah membuat permohonan. Satu permohonan satu keuntungan besar. Hahaha, harta miliaran, wajah tiada tanding. Apapun yang dia dapatkan, Kaxian bisa mendapat 2 kali lipat. Nikmat sekali hidup tanpa usaha. Seketika, seolah seember air es disiramkan dari atas kepalaku. Aku mengetahui semuanya dari komentar itu. Dunia tempatku berada adalah sebuah novel kepuasan tokoh utama pria. Gu Beixian adalah Xian Ge yang mereka sebut-sebut. Tokoh utama dalam novel ini. 3 tahun lalu, dia sudah mengikat sistem pengganda padaku. Setiap kali keinginanku terwujud, dia bisa mendapatkan hadiah 2 kali lipat. Banyak teka-teki yang dulu kuabaikan. Kini semuanya punya jawaban. Kenapa setiap kali aku meraih sedikit prestasi, dia selalu lebih beruntung dariku? Kenapa semakin aku maju, dia semakin bersinar terang? Kenapa dia selalu terlihat dengan baik hati menyemangatiku untuk membuat permohonan? Bahkan terus mendesakku agar harus lebih berusaha. Ternyata sejak awal, aku sudah jatuh ke dalam perangkap yang dia rancang dengan matang. Semakin aku berusaha, dia semakin beruntung. Aku menatap dingin ke arah ranjang seberang. Kelopak mata Gu Beixian sedikit bergetar. Di sudut bibirnya masih tergantung senyum samar. Dia sama sekali tidak tidur. Dia sedang menunggu aku membuat permohonan. Melihat aku lama tidak membuka mulut, Dewa Ular tidak sabar dan menyuruhku cepat-cepat. Komentar di layar juga bergulir gila-gilaan. Dewa Ular ini benar-benar licik. Beraninya ular ini cuma menyuruh tokoh pendukung membuat permohonan. Soal efek samping dia tidak menyebut satu kata pun. Benar, tokoh pendukung memang bodoh. Di dunia ini mana ada makan siang gratis. Mewujudkan keinginan ada harganya, terutama keinginan yang menentang takdir. Jika keinginan berdampak terlalu besar pada orang lain atau dunia, maka akan merusak kebajikan Yin. Bahkan bisa mendapat serangan balik yang sangat keras. Ringan berarti sial dan bangkrut berat berarti. Aku sudah bisa membayangkan akhir tragis tokoh pendukung. Dia tidak akan hidup lama, tapi Kaxian pasti tidak apa-apa. Bagaimanapun keinginan dibuat oleh tokoh pendukung, serangan balik juga ditanggung tokoh pendukung. Kaxian murni menikmati kebahagiaan ganda. Benar-benar menyenangkan. Ketakutan besar dan rasa ngeri langsung menerjang. Pantas saja Gu Beixian mengizinkan hal baik seperti ini jatuh padaku. Dalam alur cerita asli yang digambarkan komentar, aku akan hidup dalam ketidakadilan dan perbandingan ekstrim. Mentalitasku perlahan runtuh, menjadi iri dan terdistorsi. Akhirnya menghitam menjadi antagonis kejam. Aku akan gila-gilaan menjebak Gu Beixian. Akhirnya dibenci orang tua kandungku. Disiksa sampai mati oleh para pendukung Gu Beixian. Dan mati mengenaskan di jalanan. Sementara Gu Beixian menginjak tulang belulangku. Menjadi raja bisnis berwajah sempurna. Memiliki kekayaan miliaran dan banyak pasangan cantik. Melangkah ke puncak kehidupan, kemarahan seperti magma, bergolak di dalam dadaku. Aku tahu jelas posisi Gu Beixian di hati orang tua. Tak pernah berhayal bisa menggantikannya. Yang kuinginkan hanya sedikit saja, kasih sayang dan perlakuan adil sebagai anak kandung. Namun meski begitu, dia tetap menganggapku duri dalam daging. Ingin menguras habisku dengan cara menyedot sumsum. Sampai tak tersisa, karena apapun akhirnya aku akan dipaksa menghitam. Maka lebih baik aku menyerang lebih dulu. Mengikuti rencananya, aku sedikit menurunkan kelopak mata. Dewa Ular, aku sudah memikirkannya. Keinginan pertama, aku ingin setiap hari tidur cukup 8 jam. Melihat keinginanku hanyalah tidur 8 jam. Komentar langsung dipenuhi tanda tanya dan tanda seru. Tokoh pendukung gila, ini juga bisa disebut keinginan. Pantas saja ibumu selalu menganggapmu tidak layak. Harta miliaran wajah sempurna malah tidak kamu mau. Kamu cuma ingin tidur nyenyak. Otakmu kejepit pintu ya. Tokoh pendukung setampar itu suka pamer. Kupikir dia pasti akan berharap menang lotre 1 miliar dulu. Tidak masuk akal. Kaxian bahkan sudah siap menerima kekayaan ganda dan wajah sempurna. Hasilnya cuma ini. Dikasih kesempatan juga tidak berguna. Isinya cuma tidur. Reinkarnasi babi ya, yang mereka sebut serakah dan cinta kemewahan. Mungkin merujuk pada siang hari tadi, saat aku bertengkar hebat dengan ibuku karena uang. Pertengkaran paling sengit sepanjang hidupku. Aku menangis sambil mempertanyakannya, kenapa setiap bulan Gu Beixian diberi 8.000 biaya hidup, sedangkan aku hanya diberi 800.
Ibuku berkata dengan suara dingin. Gunan, kamu harus jelas. Beixian adalah pewaris keluarga Gu. Kami mengakui kamu kembali ke keluarga Gu karena berharap kamu kelak menjadi tangan kanan kirinya, bukan untuk menikmati hidup dan jadi tuan muda. Kamu sudah berusia 18 tahun sesuai hukum. Kami tidak wajib lagi menafkahimu. Sebaliknya sekarang kamu yang wajib menafkahi kami. Saat itu hatiku jatuh ke dasar jurang. Ibuku tertawa kecil lalu berkata, 800 itu sedikit. Di desa miskin tempatmu dibesarkan, uang saku setahun pun belum tentu 800. Lagi pula kamu satu kamar dengan Beixian. Uang itu diberikan ke siapa juga sama saja. Asal kamu merawat Beixian dengan baik. Masa dia akan tega melihatmu mati kelaparan? Aku marah sampai mataku memerah. Gu Beixian tidak menendangku saat jatuh saja sudah patut disyukuri. Mana mungkin dia membantuku? Setiap kali teringat aku di kantin hanya berani mengambil sayur paling murah. Sedangkan Gu Beixian sekali makan malam saja bisa menghabiskan lebih dari 1000. Dan dia selalu membawa 2 teman sekamar lain untuk menyindirku. Hatiku terasa seperti disayat pisau. Akhirnya untuk pertama kalinya aku membangkang pada ibuku. Menuntut dia berlaku adil. Setiap bulan juga memberiku 8.000 biaya hidup. Kalau tidak aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Gu. Hasilnya sudah bisa ditebak. Dia menjawab dingin, kamu mau pulang atau tidak terserah. Keluarga Gu tidak kekurangan anak sepertimu. Di mata komentar, semua ini adalah bukti besi sifat serakah dan cinta kemewahanku. Di mata Dewa Ular tampak kilatan keheranan. Ia tampak sedikit kecewa namun tidak banyak bicara. Cahaya perak terpancar dari tubuhnya sambil berkata, sesuai keinginanmu. Cahaya perak lembut itu masuk ke tengah alisku, membawa rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Hampir di saat yang sama, Gu Beixian di ranjang seberang tiba-tiba membelalakkan mata. Matanya penuh keterkejutan lalu amarah yang cepat membubung. Dia seperti ingin memakiku namun baru membuka mulut, seolah dicekik kuat oleh kekuatan tak terlihat. Lalu kedua matanya terbalik, tubuhnya jatuh terhempas ke belakang tanpa kendali. Kemudian terdengar suara dengkuran yang menggelegar. Kali ini komentar akhirnya melihat apa yang disebut reinkarnasi babi sejati. Untuk saat ini belum jelas apa yang dimaksud komentar dengan serangan balik. Demi kehati-hatian, aku mengajukan agar 2 keinginan tersisa disimpan dulu. Dewa Ular menatapku dalam-dalam, lalu hanya bisa mengangguk setuju. Ia berubah menjadi pola ular perak yang samar. Diam-diam menempel di sisi dalam pergelangan tanganku. Keesokan paginya, aku bangun tepat waktu berkat jam biologisku. Tidur nyenyak 8 jam efeknya langsung terasa. Seluruh tubuhku terasa segar, rasa lelah berhari-hari lenyap seketika. Sebaliknya 2 teman sekamar lain seperti kehabisan energi, dengan lingkar mata hitam tebal. Sambil menguap mereka turun dari ranjang dengan mata setengah terpejam. Melihat aku sudah rapi dan sedang merapikan tempat tidur, Zhao Lei tak tahan melirikku dengan kesal. Aku benar-benar menyerah, Gunan kamu babi ya. Suara dengkuran di asrama segitu kerasnya. Kok kamu masih bisa tidur nyenyak? Li Ming juga menekan pelipisnya sambil mengeluh lemah. Benar ribut sekali sampai aku hampir tidak tidur semalaman. Kepalaku sakit sekali. Aku berbalik menatap mereka dengan wajah dingin. Tidak bisa apa-apa, kualitas tidurku memang selalu bagus. Mereka berdua tersindir olehku, wajah mereka makin masam. Mereka tidak menghiraukanku lagi, lalu bersama-sama mengguncang Gu Beixian yang masih tertidur pulas. Namun tidak peduli bagaimana mereka mengguncang dan memanggil, Gu Beixian sama sekali tidak bereaksi. Mereka mencoba meraba napasnya, bahkan menepuk titik di bawah hidungnya. Namun Gu Beixian hanya melambaikan tangan dengan tidak sabar, lalu membalikkan badan. Dengkurnya makin keras. Aku bersenandung kecil lalu keluar lebih dulu. Suasana hatiku terasa lega belum pernah sebelumnya. Melihat waktu sudah tidak keburu, 2 teman sekamar itu hanya bisa menyerah membangunkan Gu Beixian. Mereka buru-buru beres-beres lalu lari keluar dari asrama. Hasilnya sudah bisa ditebak. Karena terlambat, mereka dihukum instruktur iblis melakukan 200 squat. Keduanya kelelahan sampai terengah-engah. Rasa kesal mereka pada Gu Beixian pun makin bertambah. Sedangkan Gu Beixian baru sampai saat latihan militer sore hampir selesai. Dia masuk ke barisan dengan panik dengan rambut seperti sarang ayam. Provokasi terang-terangan seperti ini, bagaimana mungkin instruktur bisa menahan diri? Langsung memberinya paket hukuman fisik paling berat. Berlari mengelilingi lapangan 50 putaran. Tidak boleh istirahat sebelum selesai. Gu Beixian sejak kecil dimanjakan. Kapan pernah menanggung penderitaan seperti ini? Belum berapa putaran wajahnya sudah pucat. Akhirnya pembimbing tidak tega melihatnya. Dengan terpaksa maju untuk membelanya. Barulah instruktur setuju membiarkannya berhenti. Namun memerintahkannya menyerahkan esai refleksi 5.000 kata besok. Sampai lewat pukul 10 malam. Gedung asrama hampir ditutup. Gu Beixian baru menyeret tubuhnya yang hampir remuk. Telah seperti anjing mati. Bersandar ke dinding lalu merangkak kembali ke asrama.
Begitu dia masuk, melihat Zhao Lei dan Li Ming rebahan santai sambil main ponsel dan game. Amarah yang terpendam seharian langsung meledak. Zhao Lei yang sudah kesal karena dihukum skuad, begitu mendengar itu langsung tersulut. Kamu masih punya logika atau tidak? Kami membangunkanmu setidaknya setengah jam. Sampai suara hampir habis. Kamu sendiri tidur seperti babi mati. Masih berani menyalahkan kami. Benar, kami bahkan mengira kamu kenapa-kenapa. Hampir menelepon ambulans. Lihat dirimu, dengkuranmu menggelegar, membuat kami ribut semalaman. Gu Beixian membalas sambil berteriak. Tubuhnya gemetar karena marah. Siapa yang mendengkur? Kalian mengada-ada. Aku tahu sekarang. Kalian pasti iri padaku. Sengaja merusak namaku. Sialan, aku masih menganggap kalian saudara. Aku mentraktir kalian makan Jepang yang mahal. Kalian berani memperlakukanku seperti ini. Dua teman sekamar itu juga bukan orang lemah. Mana bisa tahan dituduh balik seperti ini. Mereka pun segera bertengkar hebat dengan Gu Beixian. Siapa yang iri padamu? Kamu mendengkur atau tidak kamu sendiri tidak tahu. Li Ming juga ikut menyahut. Benar, cuma kasih kecil mau menyuruh kami jadi kaki tanganmu. Mimpi saja. Tiga orang itu bertengkar sengit. Hampir saling memukul, sampai menarik perhatian penghuni asrama sebelah untuk melerai. Gu Beixian marah sampai wajahnya membiru. Memaksa mereka berdua mengembalikan uang. Zhao Lei dan Li Ming memakinya sok kaya padahal miskin. Tidak tahu malu, bahkan bilang akan merekam suara dengkurannya dan memutarnya ke semua orang, supaya dia tidak bisa mengingkari lagi. Ucapan ini benar-benar menyulut Tong Mesiu. Tepat saat pertengkaran mencapai puncaknya, suara Gu Beixian mendadak terhenti. Lalu dia roboh lurus begitu saja. Oh, tepat tengah malam, asrama langsung kacau balau. Dua teman sekamar itu pucat ketakutan. Sampai suara dengkuran yang familiar kembali menggema. Ekspresi semua orang seperti menelan lalat. Antara tidak tahu harus berkata apa dan ingin tertawa. Mereka hanya bisa kalang kabut mengangkat Gu Beixian ke ranjang. Dua teman sekamar saling menatap. Wajah mereka berubah pucat lalu merah. Melihat aku seperti baru berbaring siap tidur. Amarah aneh langsung menyembur. Gunan, kamu mati ya? Bukankah kamu mahasiswa miskin yang dibiayai keluarga Gu? Gu Beixian sudah begini kamu tidak peduli. Mahasiswa miskin, ternyata Gu Beixian di belakang. Memperkenalkanku seperti itu. Aku langsung duduk dari ranjang atas. Menatap mereka dari atas. Dia cuma tertidur, bukan mati. Besok masih ada latihan militer. Aku tidak wajib menemani kalian begadang. Selain itu, aku berdeham. Aku bukan mahasiswa miskin yang dibiayai keluarga Gu. Aku adalah anak kandung keluarga Gu. Gu Beixianlah anak angkat itu. Setelah berkata demikian, aku tidak lagi memedulikan ekspresi terkejut mereka. Aku menutup kembali tirai ranjang. Di belakangku terdengar bisik-bisik tertahan, serta dengkuran Gu Beixian yang teratur. Keesokan harinya, Gu Beixian tiba-tiba terserang penyakit aneh. Kabar bahwa ia dipaksa tidur 16 jam sehari cepat menyebar ke seluruh kampus. Aib itu tersebar, Gu Beixian akhirnya tidak tahan lagi. Ia mencegatku di bawah gedung asrama. Dengan langkah agresif ia mendatangiku. Wajahnya muram, wajah yang tadinya cukup tampan tampak terdistorsi. Hampir menggeram sambil mengertakkan gigi. Gunan, dasar bajingan, kamu sudah tahu kan? Kamu sengaja mengerjaiku kan? Aku menjawab dengan sikap acuh. Tahu apa? Tahu kamu sering menjelekkan aku di depan orang tua, menyiratkan agar mereka mengusirku dari rumah. Tahu kamu menyebarkan rumor bahwa aku mahasiswa miskin yang dibiayai keluarga Gu. Mendorong teman sekamar lain untuk mengucilkanku. Aku berhenti sejenak, lalu menyeringai dingin sambil berkata, tahu-tahu kamu mendengkur dan ngomong saat tidur. Yang ini tanpa sengaja juga bisa tahu kan? Dia marah sampai tubuhnya gemetar. Sepasang mata kejamnya seperti pisau beracun. Jangan pura-pura bodoh di depanku. Keinginan omong kosong apa yang kamu buat dengan Dewa Ular? Aku perintahkan kamu segera membatalkannya. Komentar di atas kepalanya juga ikut mengamuk. Terus-menerus memakiku tidak bermoral. Aku mencibir dalam hati, namun wajahku justru makin polos. Dewa Ular apa? Kamu ketiduran sampai bodoh ya? Atau kebanyakan baca novel sampai berhalusinasi? Pergi periksa ke dokter saraf saja. Lihat aku tidak bisa digoyahkan. Gu Beixian marah sampai wajahnya miring. Baik, tidak mau mengaku ya. Bagus, aku akan langsung menelepon ibu. Mulai hari ini, kamu jangan harap dapat uang hidup 800 itu. Kita lihat sekeras apa mulutmu. Dia benar-benar melakukannya. Di depanku dia menghubungi ibuku. Suaranya terdengar sangat teraniaya. Bu, kakak terlalu menindasku. Dia menunjuk hidungku dan memaki aku anak haram. Bahkan mau merebut uang hidupku. Bu, aku hampir tidak bisa hidup di sekolah. Kemampuannya membalikkan fakta memang selalu hebat.
Di seberang telepon, ibuku langsung meninggikan suara. Apa? Dia benar-benar keterlaluan. Sayang, kamu jangan marah. Aku akan langsung menghentikan uang hidupnya. 1 sen pun tidak akan kuberikan padanya. Biarkan dia binasa sendiri. Menutup telepon, Gu Beixian langsung kembali memasang senyum dingin. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Sudah dengarkan, Gunan. Sekarang kamu tidak punya uang sepeser pun. Kalau tahu diri berlututlah dan bersujud minta maaf padaku. Kalau suasana hatiku sedang baik, mungkin aku masih memberimu sesuap nasi. Niat jahat di wajahnya hampir meluap. Kolom komentar semakin bergemuruh. Kaxian memang sangat pintar. Benar-benar memutus biaya hidup pemeran pria pendukung. Dia hanya bisa berdoa pada Dewa Ular agar kaya dalam semalam. Betul, salahnya keluarga Gu terlalu pelit. Harta miliaran hanya memberi Kaxian uang jajan segini. 8.000 bahkan tidak cukup untuk membeli jam tangan. Di mulut mereka bilang akan membiarkan Kaxian mewarisi bisnis keluarga. Kenyataannya mereka tetap meremehkan Kaxian karena dia anak angkat. Untung Kaxian cerdas. Sejak awal sudah memberi ibu angkatnya obat pemandul. Kalau tidak, kalau keluarga Gu punya anak kandung lagi dalam beberapa tahun ini, harta keluarga pasti tidak bisa dipertahankan. Aku sambil mengeluh, ini semua ucapan manusia palsu macam apa? Sambil diam-diam merasa ngeri. Demi menelan harta keluarga sendirian, Gu Beixian bahkan tega memberi ibuku obat. Entah bagaimana perasaan ibuku jika tahu perbuatan anak angkat kesayangannya. Apa yang akan dia pikirkan? Aku tidak seperti yang diinginkan Gu Beixian. Menunjukkan ekspresi panik atau memohon seperti dulu. Hanya menatapnya dengan tenang. Dengan ekspresi seperti tersenyum tapi tidak. Gu Beixian, pernahkah kamu mendengar sebuah pepatah? Terlalu banyak berbuat jahat pasti akan binasa sendiri. Siapa yang tertawa terakhir? Dialah yang tertawa paling baik. Setelah berkata demikian aku melewatinya. Lalu berjalan lurus masuk ke gedung asrama. Tidak punya uang sepeser pun memang agak merepotkan. Namun aku sama sekali tidak panik. Karena aku tahu, sebuah kesempatan balasan yang sempurna akan segera tiba.